Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Radiansyah. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh sejarah yang bernama Louis ke-16. Mari kita bahas. Pada tahun 1754, di kemegahan Istana Versailles, lahir seorang bayi bernama Louis Auguste. Tidak ada yang menyangka bahwa ia akan menjadi raja terakhir sebelum sistem monarki runtuh selamanya. Louis bukan anak yang dipersiapkan untuk menjadi raja, tapi ia lebih suka berburu, mengulik mekanisme kunci daripada urusan politik. Namun, takdir memaksanya untuk menaiki tahta pada usia 19 tahun. Louis ke-16 mewarisi negara yang diambang kebangkrutan, utang perang yang menumpuk, dan gaya hidup kelas atas yang mewah membuat ekonomi Prancis hancur. Di sisi lain, pernikahannya dengan Marie Antoinette dari Austria tidak populer di mata rakyat. Louis adalah orang yang baik secara pribadi, tetapi ia adalah pemimpin yang ragu-ragu di saat Prancis butuh tangan besi untuk melakukan reformasi pajak. Pada Juli tahun 1789, kemarahan rakyat mencapai puncaknya. Penjara Bastille jatuh. Louis ke-16 terjepit di antara tuntutan rakyat untuk kesetaraan dan desakan kaum bangsawan untuk mempertahankan hak istimewa perlahan. Kekuasaan mutlaknya dilucuti. Ia bukan lagi raja karena rahmat Tuhan, melainkan raja rakyat Prancis. Tekanan ini membuatnya melakukan kesalahan fatal, dan ia mencoba melarikan diri dari negaranya sendiri pada tahun 1791. Ia berlari ke Varennes. Upaya pelariannya dianggap sebagai pengkhianatan besar. Rakyat sendiri merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Monarki resmi dihapuskan dan Louis diproses sebagai warga biasa bernama Louis Capet. Pada 21 Januari tahun 1793, di bawah pisau guillotine. Louis ke-16 menghadapi ajalnya dengan tenang. Ia menyatakan dirinya tidak bersalah, namun sejarah telah memutuskan era kerajaan harus berakhir dan republik harus lahir. Louis ke-16 adalah potret tragis seorang pria biasa yang terjebak dalam posisi luar biasa di waktu yang salah. Kematiannya menandai akhir dari ribuan tahun monarki Prancis dan membukakan pintu bagi demokrasi modern di seluruh dunia. Apakah ia seorang tiran atau hanya korban dari zamannya? Itu adalah pertanyaan yang masih kita diskusikan hingga hari ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.